Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gautama Gunandi, NPM 202061102060, Prodi Administrasi Publik kelas T, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dari dosen Panasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak warga negara dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun kehidupan secara pribadi secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna karena organisasi negara itu sifatnya statis. Artinya organisasi negara itu berkembang sejalan dengan perkembangan manusia juga. Dua konsep ini yaitu hak asasi dan kewajiban warga negara juga berkembang sejalan dan beriring-iringan. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis daripada hak dan kewajiban negara juga. Manusia tidak dapat berkembang dan mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara. Hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi selain supremasi hukum telah diatur dalam UUD 1945. Pengaturan tersebut bersifat pokok-pokok saja sehingga tidak perlu penjabaran dari ketetapan MPR maupun peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama DPR dan Presiden. Lalu saya akan menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Lalu menurut Profesor Dr. Notonogoro, hak adalah kuasa untuk menerima ataupun melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dari pengertian di atas tersirat makna hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warga negaranya. Pembebanan ini dimaksudkan adalah dituangkannya dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam mengaplikasikan dan menegakkan hak dan kewajibannya tersebut. Lalu hak dan kewajiban negara dalam hukum positif. Apabila kita menelaah dalam perubahan UUD 1945, ternyata MPR belum konsisten mengatur hak dan serta kewajiban warga negara. Di satu sisi, MPR ini terkesan melegitimasi HAM dengan menempatkan dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Padahal peraturan tersebut tidak tampak dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Akan tetapi di sisi lain MPR masih memasukkan hak dan kewajiban warga negara ke dalam HAM seperti pada pasal 28D ayat 3, yaitu hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahannya. Adapun hak dan warga negara menurut UUD 1945 adalah yang pertama itu persamaan kedudukan
dalam hukum pemerintahan. Yang kedua itu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak dalam upaya pembelajaran negara. Yang keempat, hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang kelima, hak mengeluarkan pendapat secara lisan maupun secara ketik atau tulisan. Terus yang keenam, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang ketujuh itu hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan itu hak mendapat pengajaran. Yang kesembilan, hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh warga negara. Di samping itu, warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti membayar pajak, menghargai warga negara, memenuhi panggilan aparat hukum, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara persatuan dan kesatuan negara, lalu ikut memelihara fasilitas kepentingan umum. Lalu hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 PUUD 1945. Hak-hak warga Indonesia itu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum. Lalu ada hak untuk mempunyai hak milik dan hak pribadi, hak untuk hidupnya, hak untuk tidak disiksa, hak untuk merdeka, hak hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Lalu ada hak untuk diakui secara pribadi di depan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum. Yang berlaku sudut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lalu ada kewajiban warga negara Indonesia, yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Ya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Lalu wajib ikut serta dalam upaya pembelajaran negara, menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelajaran negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Lalu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lalu wajib dan turun ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan dan pertahanan negara. Lalu hak dan kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu dilaksanakan dan ditegakkan, tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor berikut. Yang pertama itu perundang-undangan itu sendiri, yang kedua penyelenggaraan negara, yang ketiga kesadaran hukum warga negara. Apabila salah satu di antara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan dan kemungkinan perwujudan HAM maupun dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai secara optimal.
Lalu mengenai kewajiban dasar manusia itu, yang pertama itu setiap orang yang ada di wilayah Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Yang kedua, warga negara wajib dan ikut serta dalam upaya pemulihan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang keempat, setiap hak asasi manusia seorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dan hak warga negara. Terdapat kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil di antara warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahannya. Kecenderungan di atas ini kurang dapat diterima. Pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas daripada pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi, khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi antara lain mengikut sertakan warga negara, khususnya para pekerja. Dalam keterlibatan pekerja ini dalam proses produksi, keamanan dan kesejahteraan dalam perusahaan. Hal ini yang dapat dilakukan yaitu pemberian kesempatan pada pekerja yang memiliki saham dalam perusahaannya. Sedangkan dalam bidang sosial pun demokrasi dapat diterapkan seperti tampak dari isu persamaan kesempatan dan pelayanan, misalnya perlakuan yang sama terhadap warga negara. Lalu dari paparan atas nyatalah bahwa tuntutan penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan amat relevan dengan eksistensi warga negara sebagai makhluk sosial. Artinya, setiap warga negara akan membutuhkan warga negara lain dalam mengembangkan kehidupannya. Nah, jadi demokrasi dan HAM maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait dalam sistem demokrasi warga negara dapat berperan secara optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro dan terhadap kepentingan warga. Sebaliknya, hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi demokrasi. Lalu kesimpulan yang terdapat dari uraian yang tadi sudah dijelaskan yaitu yang pertama, antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan. Lalu yang kedua, HAM bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal dan abadi, tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif yang menjamin privilegi dan HAM yang mengatur hak serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga negara. Yang keempat, pengakuan HAM dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Lalu sebagai peningkatan upaya agar hak dan kewajiban negara itu bisa terjalan secara efektif dan efisien, hendaknya warga negara meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan HAM. Hak dan kewajibannya mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat responsif. Yang kedua, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab
atas aparat pemerintah terhadap penghormatan, pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM dan hak serta kewajiban warga negara perlu menempuh langkah-langkah berikut, yaitu memperluaskan pemahaman HAM, hak dan warga negara kepada masyarakat, lalu penciptaan suasana kondusif secara kontinu, melakukan pengkajian, penelitian erat, menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dengan melibatkan masyarakat, lalu peningkatan kualitas kemampuan aparatur pemerintah atau penegak hukum, lalu menggalang partisipasi dan dukungan masyarakat. Sekian penjelasan mengenai hak dan warganegaraan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.